Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Tabal Ciantoro dari Prodi D4 Teknik Otomasi dengan NRP 0918042009 dari kelas D4 TU 6B. Nah, setelah kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana cara atau tutorial untuk mengontrol LED melalui web server menggunakan ESP8266. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kembali. Namun tutorial ini digunakan untuk mengontrol relay tapi tetap melalui web server menggunakan ESP8266. Nah, ada beberapa komponen yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada ESP8266, kemudian kabel jumper, dan yang terakhir adalah relay. Oke, sekarang mari kita lihat pada rangkaian di switchingnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk rangkaiannya. Jadi di sini terdapat, jadi di sini saya menggunakan relay dual channel yang memiliki 4 pin yang akan kita hubungkan pada ESP8266. 4 pin tersebut adalah ground, input 1, input 2, dan VCC. Nah, untuk ground dan VCC nya sendiri itu akan kita hubungkan pada ground node MCU dan pin 3,3 volt pada node MCU. Sedangkan input 1 kita hubungkan pada GPIO 5 dan pin 2 kita hubungkan pada GPIO 4. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih mengetahui tentang ESP8266 dan apa itu GPIO, mungkin teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan saya perlihatkan untuk rangkaian aslinya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk rangkaian aslinya. Jadi ini adalah VCC, ground, kemudian ini adalah GPIO 5 dan GPIO 4. Nah, ini bisa kita lihat ground, input 1, input 2, dan VCC. Oke. Nah, setelah kita mengerti atau dan juga paham bagaimana rangkaiannya, kita akan masuk ke program. Oke. Nah, di sini untuk program saya akan jelaskan program yang berbeda saja ya teman-teman. Karena pada dasarnya program untuk mengontrol LED dengan relay itu hampir sama. Nah, nanti yang berbeda akan saya jelaskan. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin lebih tahu mengenai detail program yang sudah saya buat ini, mungkin teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk awal tetap kita gunakan library ESP8266 Wi-Fi karena memang kita komunikasinya atau koneksinya menggunakan Wi-Fi. Kemudian ini adalah masukkan SSID dan password dari Wi-Fi yang kita gunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini inisiasi pin yang saya gunakan. Di sini saya gunakan GPIO 5 dan GPIO 4. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan tetap melakukan atau mengenkripsikan web server saya agar ketika saya mau mengakses web server saya perlu memasukkan username serta password saya. Nah, kita bisa masuk di ini dulu ya teman-teman, di base terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih encode karena kita mau mengenkripsikan. Kemudian kita tulis username dan password yang ingin kita gunakan. Nah, jadi ini adalah username-nya adalah tabah dan password-nya adalah tabah. Oke, kita enkripsikan, copy, kemudian kita letakkan di sini. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita kemudian masuk pada page setup. Nah, memang karena kita akan mengontrol relay, maka pin mode yang kita gunakan adalah
gunakan sebagai output ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang berbeda ya. Oke, ini saya rubah. Kalau teman-teman lihat kemarin pada video untuk mengontrol LED, untuk set kondisi awalnya adalah low, tapi pada relay kita set kondisi awal adalah high. Nah, kenapa? Karena pada relay ini dia rangkaiannya menggunakan normally close. Jadi ketika kita set pada kondisi high, maka relay tidak akan aktif. Namun apabila kita set pada kondisi low, maka relay akan aktif. Jadi karena memang kita di awal tidak ingin relay aktif terlebih dahulu, maka kita set di high. Oke, ini sama ya teman-teman seperti video yang sebelumnya. Nah, oke. Kemudian di sini, kemudian ini adalah ketika kita mencoba untuk mengakses relay melalui web server. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Jadi nanti ketika pin output 5 ini bernilai 1, maka output 5 state yang terbaca adalah off. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena dia rangkaiannya adalah normally close. Jadi ketika output 5 ini diberi tegangan atau nilainya 1 atau high, maka output 5 state yang terbaca adalah off. Nah, terbalik dengan yang ini teman-teman. Jadi ketika output 5 ini tegangannya 0 atau low, nah nanti output 5 state yang terbaca justru on. Dan itu berlaku pada GPIO 4. Baik itu dia ketika output 4 bernilai 1, dia akan membaca off, dan ketika output 4 atau GPIO 4 bernilai low, maka dia akan terbaca on. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk bawahnya hampir sama. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Oke, sekarang kita coba untuk upload teman-teman. Oke, kita coba untuk upload. Sebentar, kita tunggu sampai IP address muncul pada serial monitor. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membuka serial monitor terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman telat dalam membuka serial monitor, maka serial monitor tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, sekarang kita copy, kita masuk. Nah, jadi ini untuk tadi yang telah saya lakukan. Jadi username-nya saya isi dan password-nya adalah. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan dari relay control server teman-teman. Jadi untuk kondisi awal dia kondisinya mati. Jadi ketika kita tekan on, nah dia kondisinya nyala. Sama halnya dengan GPIO 4, dia kondisi awalnya adalah mati. Nah, ketika kita tekan on, maka dia kondisinya akan menyala. Oke, sekarang akan kita coba demokan langsung antara program yang sudah saya buat dengan hardware-nya. Oke, check it out. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mendemokan tutorial yang sudah saya buat, yaitu mengontrol relay melalui sebuah web server. Oke, jadi ini adalah kondisi awal di mana kedua relay masih mati ya teman-teman. Oke. Nah, ketika di sini saya klik tombol on, maka relay dengan input 1 dia aktif. Nah, ini
bisa dilihat dengan indikator lampu pada relay yang menyala. Kemudian di sini GPIO 4 dia terbaca mati. Kemudian saya klik tombol on. Nah, pada input 2 relay dia juga sudah aktif ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat pada lampu indikator pada input 2 yang menyala. Nah, sekarang saya akan matikan. Nah, jadi ini sudah saya matikan, ini terbaca off, dan yang satunya juga akan saya matikan. Nah, lampu pada relay juga mati, dan ini kondisinya terbaca off. Oke, baik, seperti itu teman-teman tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila teman-teman ingin memiliki source code-nya, teman-teman tinggal komen saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang teman-teman kurang paham, teman-teman nanti bisa tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.